Cerita saya awali ketika saya sampai di pos 6 jalur Cemara Sakti, jalur pendakian tercepat ke puncak Gunung Slamet. Pos 6. Berarti ke atas lagi tuh pos 7 ya? Gak ada siapa-siapa sini ya? Hah? Kelihatan cahayanya. Pos 6, Samyang Rangkah. Kita ngecamp di sini. Jalur pendakian tercepat. Tentu jarak tempuhnya pendek dari base camp sampai ke puncak. Apa benar? Woi, di mana? Mau lanjut apa mau di sini? Tenda, Tom. Bisa. Tenda lu bisa di sini. Mau di sini aja. Iya, sini aja lah. Udah pernah nggak kuat. Tiba-tiba gerimis datang dan kami memindahkan tenda yang baru setengah jadi kami bangun ke shelter pos 6 agar lebih nyaman. Kembali ke pembahasan jalur Cemara Sakti, apa benar jalur ini sakti seperti kabar yang beredar? Kasihnya dikit aja ya, setengah. Awas kau nambah ya nanti. Kokinya siapa ini kokinya nih? Masak nasi, masak rendang. Mau ada rendangnya nih guys. Mana di gelap nih? Nah, rendang nih guys. Ini nasinya juga nih guys. Selesai membangun tenda, sepertinya perut kami sudah tidak bisa lagi dikompromikan. Makan malam adalah sesi favorit saya setiap naik gunung. Nih kalau nggak ada Bang Sultan nggak makan ya anak-anak nih. Bang Dodi, makan apa Bang Dodi? Bumbunya banyakin, kasih Bumbunya banyakin. Berarti dagingnya setengah aja. Bang Dodi manja banget sih Bang Dodi, Bang Dongdi. Ini Bang Dodi pakai rendang Bang Dongdi. Nih Bang Dodi udah siap nih Bang Dodi. Gampangnya nanti. Bang Dodi. Yes, nih. Bang Dongdi. rendang coy. Kapan lagi lu makan di gunung pakai rendang? Idi cakep rendang lo. Idi Bang Dongdi ini. Angkat-angkat enak pong. Idi. Bikin nafsu lu. Itu kaki sakit lupa tuh. Hilang sembuh sementara lagi makan mah. Bumbunya banyak lagi. Aduh. Makan apa nih Bang Hakim? Kita makan rendang. Makan rendang. Udah mau habis loh. Ayo sikat lah. Di menu spesial nih. Waduh. Coba suapan pertama gimana rasanya? Nampol bumbunya ya. Mantap. Mantap ya. Bang Dongdi udah habis Bang Dongdi. Bentar lagi mau habis. Lah banget Bang Dongdi. Nih makan apa ini? Cukup nasi putih sama rendang. Oke. Dendeng. Aduh, enak bagi dong. Ayo ini. Kita bagi 3. Kemarin gue mau beli, tinggal satu doang. Ini aja disisa di meja itu. Pokoknya ini makan apa nih? Masalah rendang nasi. Oke. Enak ya. Besok summit kuat ya. Sejam sampai puncak. Astagfirullah, sejam sampai puncak. Itu mesinnya pakai apa tuh sejam banyak sampai puncak tuh? Oke, selamat pagi teman-teman. Kita akan melaksanakan summit di Gunung Slamet, Atap, Jawa Tengah. Mari kita berdoa demi keselamatan sampai kita kembali pulang ke rumah. Berdoa, silakan. Oke, selesai. Kita buat semangat kita ke atas.
Jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan diklaim sebagai jalur pendakian paling ramah ke puncak atap Jawa Tengah. Untuk itu, jalur Bambangan adalah jalur paling favorit jika kalian mencari referensi jalur yang kalian daki di Gunung Slamet. Puncak sedekat. Namun, ketertarikan saya mendaki Slamet untuk menyelesaikan misi Triple S saya, yaitu pendakian Sindoro Sumbing Slamet, melewati jalur yang ramah untuk cepat sampai ke puncak, teralihkan di saat saya mencari-cari referensi di YouTube dan di Google. Saya menemukan beberapa postingan dan artikel yang mengatakan bahwa jalur terdekat untuk mencapai puncak berada di Batusari, Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Ini tanjakan apa miringan ya? Cemara Sakti. Ya, dari salah satu tulisan yang saya baca dengan menampilkan foto pada gerbang pendakian bahwa jalur Cemara Sakti adalah jalur termudah, tercepat, terdekat. Tapi saat saya memulai pendakian dari basecamp Cemara Sakti, saya tidak menemukan satupun spanduk yang saya lihat seperti di artikel. Apakah spanduk tersebut sudah diturunkan? Semongko. Atau mungkin ada jalur sempalan lain di Batusari, ini saya tidak tahu pasti. Namun, saya tetap meyakini bahwa jalur Cemara Sakti adalah jalur yang mungkin, jika saya tidak salah, adalah jalur pendakian Gunung Slamet dengan rute terpendek setelah Bambangan, yang menurut referensi yang saya baca juga merupakan rute terpendek, maka dari itu rute Bambangan menjadi jalur favorit. Yuk. Yang membedakan dengan jalur Cemara Sakti adalah bahwa jalur ini adalah jalur potongan atau jalur sempalan via Kabupaten Pemalang. Memotong jalur Bambangan dari sisi kanan atau sebelah utara jalur Bambangan yang tembus langsung ke pos 6 jalur Bambangan dari Purbalingga. Masuk vlog ya? Iya, siap. Iya, Bang. Ya, tadi Bang. Yuk. Termudah, tercepat, terdekat. Untuk klaim terdekat, jika berdasarkan asumsi yang ada tadi, mungkin saya sependapat. Tapi klaim termudah dan tercepat mungkin itu adalah klaim subjektif dan bersifat relatif. Berdasar pengakuan kawan yang pernah lewat jalur Bambangan, Tarik napas. dari sisi kemudahan, jalur Cemara Sakti butuh effort lebih, terutama soal kemiringan rata-rata jalur. Cemara Sakti tak lebih landai dari jalur Bambangan. Poin kedua, di pendakian weekend pun jalur Cemara Sakti sepi. Tak ada satupun penjual makanan dan minuman di beberapa pos sampai pos terakhir di pos 6 sebelum masuk jalur favorit Bambangan. Aman, Dot? Enggak aman, Tom. Enggak aman. Slowly kita. Sedang untuk klaim jalur tercepat, itu juga bersifat sangat relatif. Alon asal kelakon. Aman, Kim? Alhamdulillah. Oke lah jika estimasi normal waktu tempuh Cemara Sakti lebih cepat 1-2 jam dari Bambangan. Namun kita juga perlu mempertimbangkan kemampuan fisik tiap individu jika melewati jalur yang mempunyai kemiringan lebih ekstrim. Apalagi jalur Cemara Sakti ini tanpa basa-basi, dari ketika saya masuk gerbang pendakian sampai saya tiba di pos 6, tingkat kemiringannya seperti trek Summit Attack dari Kandang Badak menuju Puncak Pangrango jika itu sebagai bahan perbandingan. Pertemuan jalur Bambangan ya? Jadi gimana? Kalian sendirilah yang ambil kesimpulannya. Bonus ya, langsung dikasih bonus ya? Turun. Ini bonusnya turun lewat Bambangan. Naik ke atas sana. Nih Bambangan Purbalingga turun nih ke sini jalur Bambangan. Nih. Tadi yang ke bawah sini jalur Cemara Sakti. Tanjakannya super. Mana tuh? Kalau kalian pengen enak lihat Bambangan aja ya, jangan lihat Cemara Sakti ya. Sungguh nikmat. Sungguh nikmat Cemara Sakti. Ya lanjut ya. Mandi, Bang. Kita banyak ya soalnya nggak apa-apa. Mendingan topi dibuka.
Ayo bang. Masuk jalur Bambangan, mulai dari pertemuan jalur yang tadi, trek memang sedikit melandai. Saya pikir jalan melandai akan saya nikmati untuk beberapa saat. Tapi ternyata itu hanya beberapa puluh meter ke depan, tanjakan mulai meninggi kembali. Oh, keringetan. Sehat. Terlihat Dodi bercucuran keringat dan sesekali terdengar nafas sengal dari kedua lubang hidung dan mulutnya. Baru ini dari sekian pendakian saya bersama Dodi, dirinya mengeluh kecapean. Dodi mengaku jarang berolahraga setelah pendakian terakhirnya bersama saya saat naik ke Gunung Pangrango. Saya pikir bukan hanya kami yang merasakan beratnya summit kali ini. Rombongan pendaki lain juga terlihat beberapa kali berhenti untuk mengambil nafas sebelum melibas kembali tanjakan yang seakan gak ada habisnya. Sampai pos 6 ya? Ya, pos 6 nih. Pos 6 Bambangan ya? Bambangan ini. Di pos 6 Bambangan kami mengambil rest untuk beberapa saat. Terlihat di jalur makin ramai pendaki yang naik. Tentu banyaknya pendaki ini adalah mereka yang datang dari jalur Bambangan, karena dari jalur Cemara Sakti, bahkan banyaknya teman pendaki yang naik dari pos 6 Cemara Sakti masih bisa saya hitung dengan jari. Trekking kami lanjutkan. Rasa yang didapat dengan banyaknya kawan pendaki lain tentu beda jika kita berjalan dengan teman serombongan pendakian. Rasa semangat dan bugar bercampur dengan rasa seperjuangan bahwa semua ingin mencapai puncak. Hal itu seperti menimbulkan rasa berkompetisi untuk mencapai garis finish di antara individu, sehingga adrenalin terpacu dan rasa letih dan capek seolah sedikit menyingkir dalam beberapa kali kesempatan. Trek yang kami lewati lumayan sempit, sehingga kami berjalan satu persatu secara beriringan. Sampai di depan terlihat sebuah area sedikit luas yang bisa dimanfaatkan untuk beristirahat. Namun karena ramainya pendaki, kami memutuskan untuk terus berjalan. Saat saya mengambil gambar pas di belakang Dodi, terlihat keringat masih mengucur deras dari tubuh Dodi dengan berjalan sedikit gontai di antara ramainya pendaki lain. Saya tak habis pikir, di cuaca yang sangat dingin ini, Dodi masih saja bercucuran keringat. Seketika itu saya teringat perkataan Dodi saat saya menanyakan kondisinya. Dodi menjawab, sedang tidak baik-baik saja. Saya sedikit khawatir dengan jawaban itu, namun di sisi lain, saya yakin Dodi mampu melibas tanjakan demi tanjakan sampai ke puncak. Jika kalian ikuti vlog pendakian saya saat nanjak bersama Dodi, masih ingat nggak kalian saat kami summit attack di Semeru? Saat itu Dodi mengeluh tak enak badan hingga harus menenggak paracetamol sebelum summit. Pada akhirnya Dodilah yang kuat sampai ke puncak, sedang langkah saya malah terhenti di trek pasir sekitar 200-an meter di atas batas vegetasi. Yuk. Untuk itu saya yakin Dodi kali ini juga akan sukses mencapai puncak. Masuk YouTube mas. Yoi.
Bener-bener, trek summit dari pos 6 menuju pos 7 Bambangan ini saya tak merasakan bonus landai sama sekali. Serta jarak tempuhnya pun terbilang jauh. Dari pos 6 saya berjalan hampir 30 menit, namun batang hidung dan suara keramaian di pos 7 belum ada tanda-tanda sudah dekat. Berbeda ketika tadi saya trekking dari pos 6 Cemara Sakti menuju pos 6 Bambangan, terbilang singkat meski ada beberapa tanjakan lebih ekstrim yang harus kita lewati. Jatuh lagi. Bos. Area Edelweiss ya? Kita masuk area Edelweiss. Dari sorot senter dan headlamp yang saya pakai, saya melihat seperti ada tanaman Edelweiss tumbuh. Ternyata kami telah memasuki area Edelweiss dan menurut para pendaki, jika sudah memasuki area kebun Edelweiss, itu menandakan bahwa pos 7 tak jauh lagi. Berarti pula kami semakin dekat ke pos Pelawangan, sebagai batas akhir vegetasi untuk mencapai atap Jawa Tengah. Wis, nih area Edelweiss di jalur. Di sepanjang jalur kalau area Edelweiss nih banyak Edelweiss tumbuh. Sayang masih malam jadi nggak begitu kelihatan. Ntar pas turunnya pasti lebih bagus nih. Sebuah keindahan dan sesuatu yang bagus tidak selamanya harus ditampakkan. Meski aku tahu di kanan kiriku Edelweiss begitu indah, tapi aku harus tetap berjalan meniti jalan sempit walau kadang aku berjalan dengan sulit. Tanjakan, kelokan, kadang dihadang dengan bekas aliran kering dan curam, aku harus tetap menjalaninya. Jangan kau anggap ini syair kehidupan. Mungkin ini juga bukan syair kebatinan. Lebih dari itu, atau mungkin jauh dari itu, kata-kata terkadang adalah sebuah rasa fiktif yang disadur menjadi sebuah ejawantah diri untuk tidak dimengerti bagi kaum kecil hati. Edelweiss. Kau sukses membuatku pura-pura kaku. Kaku terhadap sebuah pengakuan untuk tidak beku, menjalani yang seharusnya semua itu bertumpu pada sebuah hakikat kecil dengan apa yang disebut semu. Semu untuk dipekap dengan sebuah pemanis rasa dan menghasilkan sebuah hati yang gagu. Kayak lagi syuting gila, semuanya kesini. Trek sempit seolah membentuk sebuah lorong ini mengingatkanku pada jalur summit Gunung Pangrango beberapa waktu lalu. Di vlog Pangrango tersebut, trek seperti ini saya menamakannya trek lorong cacing. Unik dan menurut saya sangat menarik. Sekitar 45 menit waktu yang saya tempuh untuk mencapai pos 7 ini dari pos 6 Bambangan. Jika dihitung dari pos 6 Cemara Sakti, kira-kira total waktu tempuh saya 1 jam 20 menit. Ini estimasi waktu dari yang saya lakukan bersama teman-teman sependakian saya ya. Jika fisik kalian kuat dari pos 6 Cemara Sakti ke pos 7 Bambangan bisa kalian tempuh kurang dari 1 jam dari estimasi normalnya. Menurut info pendakian, jarak dari pos 6 ke pos 7 Bambangan ini memang lumayan jauh daripada pos 7 ke 8 dan 8 ke 9 Pelawangan, yaitu pos terakhir summit di batas vegetasi.
Cibodas. Cai bodas. Udah ngopi dong. Udah ngopi. Udah dong. Ngopi yang tadi yang bawa. Iya bawa. Kita jangan panas. Sisanya buat nanti kita di puncak. Sekedar ngopi atau makan semangka di pos 7 ini sangat enak. Hanya di gunung kalian akan merasakan enaknya semangka di waktu tak lazim bersantap semangka. Minum apa, Pok? Air hangat aja. Ya golongan putih. Golongan putih. Namanya putih-putih. Pok Yani golongan putih. Maksudnya, Pok Yani tidak ngopi atau makan sambil res. Di setiap pos, dia hanya meminum air hangat sudah cukup membuatnya kembali bertenaga. Tapi buat kalian yang lapar, di warung ini juga ada nasi bungkus siap saji yang masih hangat. Selesai ngopi dan menghisap sebatang rokok, sudah cukup membuat badan saya hangat dan waktunya kembali melanjutkan trekking dari pos 7 ini menuju pos 8. Seperti info sebelumnya yang sudah saya sampaikan, jarak dari pos 7 ke pos 8 ini sangat pendek. Estimasi normalnya nggak sampai 10 menit kalian akan sampai di pos 8. Fajar makin mendekat meski suasana masih pekat. Pos 7 makin sesak oleh pendaki yang baru sampai. Trekking pun kami lanjutkan. Sesuai estimasi, kurang dari 15 menit di depan terlihat pos 8 Samyang Jampang. Ngomong-ngomong, kenapa ya pos di pendakian selamat ini banyak memakai kata Samyang di depannya? Jika ada yang tahu, silakan tulis di komen ya. Yang pos 4 sama Randu ya? Itu doang. Udah? Ada lagi? Sini yang Ada lagi? sering naik ya tapi ya. Kenapa? Sering naik ke sini. Ya cuma 2 kali ini Om. 2 kali ini. Serius? 2 kali ini. Yuk semangat yuk. Di pos 8 ini saya tak berhenti lama. Sedikit pamer nih teh. Yuk. Hanya mengambil gambar seperlunya, kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Mari. Lanjut. Terlihat area hutan semakin terbuka dan di beberapa spot, pendar fajar mulai menyingsing. Sini. Meski saat trekking hitam masih menguasai pekat, akan tetapi jika kita melihat ke atas, langit mulai terbendar biru tua dengan di ujung cakrawala mulai terlihat gradasi orange mulai terpendar tipis, pertanda fajar mulai menampakkan keagungannya. Fajar menyingsing di jalur pendakian selamat menuju Pelawangan. Barang sebentar saya menikmati fajar, kemudian kembali trekking dan ternyata saya telah sampai di pos 9 Pelawangan. Pelawangan. Kita nyampe Pelawangan. Maksud hati ingin ambil gambar plang pos 9, saya terpleset jatuh karena curamnya jalur pasir kerikil yang
Dan inilah indahnya fajar pagi di atas Pelawangan dan jalur summit terakhir ke puncak Slamet di batas vegetasi pendakian atap Jawa Tengah via jalur Cemara Sakti Bambangan Gunung Slamet. Sembari melanjutkan pendakian ke puncak, sesekali saya berhenti untuk mengabadikan kemunculan sunrise. Di saat momen terbaik pikiran saya saat itu, ketika orange begitu pekat, saya pasang tripod untuk mengambil momen kemunculan sunrise untuk pertama di pagi itu. Namun, bulat orange tampaknya malu-malu menunjukkan keperawanannya. Sedang awan putih mulai menguasai keadaan, ditambah kabut yang tak diundang perlahan mulai mencuri-curi kesempatan untuk mengalahkan kemolekan fajar pagi di area nol vegetasi. Dengan kemiringan jalur yang terbilang wow, ditambah licinnya trek pasir kasar dan bebatuan kerikil bekas letusan lava dingin Slamet, Dodi masih bersemangat untuk terus melangkahkan kakinya menuju puncak yang masih terlihat jauh dari pandangan mata. Banyak yang menyamakan trek Slamet ini dengan trek Summit Semeru. Namun karakter trek Slamet ini sangat berbeda jauh dengan trek pasir halus Semeru, tentu dengan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing karakter dua gunung tinggi di Jawa tersebut. Di Slamet tentu kalian tak akan menemukan pasir halus seperti Semeru. Di sini karakteristiknya lebih keras dan licin karena didominasi dengan kerikil-kerikil kasar tajam ditambah bebatuan bekas semburan lava pijar yang rapuh, membuat trek Slamet ini rawan membuat pendaki tergelincir karena friksi yang tak sempurna dari pijakan pendaki yang renggang ke tanah solid dikarenakan kerikil-kerikil tersebut. Ditambah kemiringannya jalur yang lumayan ekstrim, makin membuat gaya friksi gravitasi semakin kuat. Untuk itu lebih dibutuhkan konsentrasi tinggi di setiap pijakan kaki saat melangkah untuk menghindari gaya friksi gravitasi di atas jalur agar kita tidak tergelincir ke bawah. Bisa dibilang trek Summit Slamet ini lebih susah untuk naik dan turunnya. Jika berbandingannya Semeru, menurut pendapat pribadi saya, untuk naik Semeru lebih menguras tenaga. Namun untuk turun Semeru lebih enjoy. Sedang Slamet untuk naik masih lebih mending jika dibanding Semeru. Namun untuk turun, jangan pernah coba-coba melakukan seperti di Semeru. Tergelincir, nyawamu jadi taruhannya. Banyaknya batuan bekas lava masih berwarna merah membentuk kontur tajam dan runcing di sana-sini. So, hati-hati ya guys. Di beberapa spot tertentu dari jalur, pendaki harus melakukannya dengan merangkak jika tak yakin dengan pijakannya sendiri. Tentunya pendaki punya cara masing-masing, seperti yang dilakukan Dodi ini.
Dengan bobot 100 kilo lebih, tentu gaya gravitasi dari badan Dodi membutuhkan pijakan lebih. Sehingga saat pijakan kaki terasa tidak sempurna, satu-satunya cara yaitu dengan bantuan tangan kita. Sehingga lebih menguatkan badan kita untuk naik di kemiringan yang lumayan ekstrim seperti ini. Kita harus sampai puncak, Dot. Kabut tak diundang yang tadi hanya tipis, makin lama makin tebal saja. Kadang hilang, kadang datang. Fisik dan mental kita benar-benar diuji. Jika doi yang datang lalu pergi, biarin, aku tak peduli. Tapi jika kabut tak diundang terus menghantui, kena mental aku, Bang. Kelihatan nih dua orang. Kabut silih berganti berebut menuju puncak, saling membalap dengan kami para pendaki. Kali ini saya memang telah melewatkan momen sunrise. Namun sesekali saya menengok ke belakang jika kabut menyingkir, saya masih bisa menikmati lautan awan yang begitu menawan di tengah jalur summit ke puncak Slamet. Ada kalanya juga kabut kembali tebal, sehingga kami hanya bisa melihat putih di sekeliling kami. Ada kalanya tiba-tiba hilang begitu saja. Untungnya di weekend ini banyak teman pendaki lain sehingga kami tak kehilangan orientasi arah. Selain hipotermia, momok yang paling ditakuti pendaki adalah hilangnya orientasi arah. Hal itu pula yang sering dikait-kaitkan dengan hal mistis, meski kita juga harus menghargai kearifan lokal yang berkembang di masing-masing gunung yang kita daki. Kita tetap hargai, tapi kita juga harus tetap berpikir logis. Jadi mana, Bang? Jakarta? Iya, Jakarta. Enggak, aku nggak nanya itu lagi ya. Emang kalau dari Jakarta open trip terus ya? Kemarin kan banyak orang. Banyak yang dari Jakarta open trip gitu. 300 orang kok, Bang. Oh. Wah, nggak kelihatan ini. Kemana ini dua orang? Ada yang turun, Tom? Enggak lah. Romantisnya melihat sepasang pendaki yang naik saling bergandengan. Truk aja gandengan. Masa kamu enggak? Candaan semacam ini umum kita dengar saat mendaki sekadar untuk melepas penat dan mencairkan suasana sembari pendaki beristirahat. Candaan-candaan itulah yang membuat para pendaki meski tak kenal sebelumnya menjadi akrab dan tak jarang kita jalan beriringan serta saling membantu jika ada kesulitan, baik itu di trek atau di tenda tempat kami ngecamp. Jam sudah menunjukkan sekitar pukul 6.15 menit. Angin semakin kencang, cuaca semakin terang. Mendekat-dekati top summit, saya lihat beberapa pendaki sudah turun dari puncak. Sedang saya dan banyak pendaki lain masih berjuang untuk mencapai puncak. Ingat kawan, mendaki bukanlah sebuah kompetisi. Tapi mendaki adalah sebuah seni untuk mengeksplor jiwa keindahan kita, untuk bisa enjoy, se-enjoy yang kita rasakan. Medianya adalah sebuah gunung yang merupakan salah satu destinasi anugerah dari Tuhan untuk manusia. Kabut kembali terlihat sangat tebal. Kami hanya bisa melihat putih terang di sekeliling kami dengan radius jarak pandang tak lebih dari 4 meter.
Eits, hati-hati Dot. Pelan tapi pasti saya dan Dodi terus naik ke atas, sedang Pok Yani dan Akim berada di belakang kami. Meski kami berada di depan mereka, kami selalu mengawasi pergerakannya, namun jika kabut terlalu tebal, kami berhenti sejenak menunggu kabut sedikit menyingkir, melihat ke bawah dan memastikan bahwa teman kami masih berada di jalur yang benar. Menaiki trek seperti ini dengan bobot 100 kilo lebih bukanlah perkara mudah, seperti yang Dodi alami. Kadang Dodi menggunakan kedua tangannya untuk membantu badannya naik ke atas. Puncak, kabut kadang datang kadang pergi dan anginnya di sini kenceng banget. Di depan udah puncak, mungkin tinggal 50 meter lagi udah puncak. Atap Jawa Tengah. Saya telah tiba di area puncak dan pagar dinding alami dari bekas lava dingin yang mengeras menjadi batuan setinggi 2 meter di depan adalah batas pendakian terakhir dari Pelawangan dan menandakan bahwa kita telah sampai puncak selamat. 3.428 mdpl atap Jawa Tengah dan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa, Puncak Selamat. Dari dinding batas antara pendakian dan titik puncak tempat tadi saya berdiri di puncak untuk pertama kali, untuk ke tempat ikonik yaitu spot foto puncak selamat yaitu Tugu MDPL, kalian harus berjalan ke arah kanan menyusur punggungan puncak yang berjarak sekitar 200-300 meter. Tenang, punggungan puncak selamat ini sangat lebar dengan trek yang sangat nyaman. Tidak seperti gunung api pada umumnya yang diantaranya memiliki punggungan puncak yang sempit antara kawah puncak dan jurang. Puncak hanyalah bonus, mendaki untuk kembali. Itu adalah falsafah pendakian yang sampai sekarang saya pegang. Dan di pendakian kali ini yaitu pendakian selamat via Cemara Sakti Bambangan, bonus itu telah saya dapatkan. Saatnya saya nikmati berada di puncak. Tak perlu pecahkan gelas untuk ramai seperti di film AADC, atau mengejar angan di depan kening kita seperti film 5 cm.
Cukup langkahkan kakimu dengan kesenangan dan yakinlah bahwa usaha tak mengingkari perjuangan. Dan perjuangan itu akan diganjar dengan bonus sesuai passion yang ada dalam rasa dan hati kalian masing-masing. Dan gunung adalah salah satu kesenangan batin yang itu tak bisa digantikan oleh materi apapun, menurut saya. Kan agak awal kan kita di grow kan Merah putih berkibar gagah di puncak atap Jawa Tengah. Gunung yang diyakini masyarakat setempat sebagai gunung keselamatan. Begitu besar dan agungnya Gunung Slamet, sebagian masyarakat berkeyakinan jika Slamet meletus dengan skala yang besar, maka efeknya Pulau Jawa bisa terbelah dua. Keyakinan yang dipercaya dari zaman kerajaan kuno dan dipercaya hingga sekarang. Untuk itu, nama Slamet bagi kebanyakan orang Jawa bukan nama main-main. Karena keselamatan Pulau Jawa ada di Gunung Slamet, yang berarti pula keselamatan daratan Jawa dari bahaya tercerai berainya Jawa. Kearifan lokal yang patut kita hargai eksistensinya. Kita jaga kelestariannya untuk jadi renungan anak cucu kita di masa mendatang bahwa ada sebuah gunung besar pemersatu Pulau Jawa, Gunung Slamet. Jika sebelumnya cerita pendakian Gunung Slamet ini saya awali langsung dari pos 6 sampai puncak, ini adalah cerita perjalanan saya dan tim dari Jakarta menuju base camp, kemudian cerita trekking dari base camp menuju pos 6 Cemara Sakti. Awal dari cerita ini saya mulai. London, Paris, Tokyo, oh, shawty we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and you sounds alright, girl. I want nobody but you. 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 Hey guys, kita naik ke Cemara, yalah, tuh kan salah ngomong gua. Lu ngomong dot. Kita naik ke Gunung Slamet via Cemara Sakti bersama nih teman-teman semua. Semoga selamat sampai tujuan.
kita menapak atap Jawa Tengah dan semongko. Dari jalan utama desa tempat base camp berada, kami mulai masuk gerbang jalur pendakian via Cemara Sakti. Suasana perkampungan yang ramah dan damai masih bisa saya rasakan sampai kami masuk ke area ladang-ladang produktif yang dikelola warga setempat. Jalanan masih berupa cor padat sehingga sangat nyaman dilewati. Sebenarnya dari base camp terdapat ojek untuk menuju pos 1. Namun di pendakian ini saya tidak menggunakan jasa ojek karena saya ingin lebih merasakan aura pendakian atap Jawa Tengah dari awal perjalanan. Mungkin besok pas turunnya ketika kondisi mungkin juga sudah capek dari puncak, jasa ojek bisa saya pakai dari pos 1 turun menuju base camp. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi fisik kita saat naik gunung, baik itu faktor internal atau eksternal. Nanti sambil jalan kita sharing aja berbagi pengalaman ya. Saya tidak bermaksud mendramatisir di sini. Saya hanya akan bercerita seperti yang saya rasakan saat itu. Berdua ngos-ngosan. Kita jalan baru sekitar 100-200 meter dari gerbang pendakian, tapi udah nggak dikasih ampun, guys. Tuh, itu jalan yang sebelah agak situ tuh miring banget itu. Nggak kuat ujungnya. Pok, pelan-pelan Pok. Ini kemiringannya kurang lebih hampir 45 ada ya Pok ya? 45 aja. 45 derajat. Bener-bener lo kalau ke sini lewat jalur Cemara Sakti. Sakti. Lo Sakti lo. Bener-bener lo nggak dikasih pemanasan. Langsung gaspol. Padahal ini belum bener-bener di gunungnya nih, masih di ladang-ladang warga ya. Tapi udah kayak begini. Kembali ke pembahasan yang tadi saya singgung soal faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi fisik selama pendakian. Untuk faktor internal ini adalah sesuatu yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Misal, apakah kita rutin berolahraga, Pelan-pelan aja Pok. emosi atau suasana batin saat melakukan pendakian, dan juga bisa faktor usia. Baru lepas gerbang langsung diajar. Langsung diajar ya. Nggak dikasih pemanasan dulu kayak apa gitu. Buset, langsung dihajar kayak gini nih. Jadi nggak fokus. Sedang faktor eksternal adalah sesuatu di luar kontrol diri kita ataupun sebenarnya bisa kita kontrol, namun karena suatu kondisi, maka itu harus kita lakukan untuk mendapatkan goal tertentu. Ambil contoh lah saya. Seringnya melakukan perjalanan malam ke base camp tempat gunung yang hendak saya daki. Paginya saya dan teman-teman harus nanjak dengan kondisi kurang tidur. Yang kedua, beratnya keril yang kita bawa. Tentu beda bawaan seorang pendaki dengan wisatawan biasa saat di gunung. Seorang pendaki bisa membawa keril yang beratnya berpuluh-puluh kilo atau liter. Terutama soal bawaan air, untuk pendakian 2 hari 1 malam, minimal saya harus membawa air 4,5 liter. Itu paling minimal. Lepas dari jalan cor padat yang begitu nyaman dari gerbang masuk pendakian, sekitar 300-500 meter mulai masuk jalur yang sudah berupa tanah keras, namun di kanan kiri jalur kita masih melihat ladang-ladang milik warga. Bentar-bentar, ada ojek mau lewat.
Di depan terlihat pita kuning melintang. Itu adalah batas perkebunan warga dan tanda bahwa kita sudah mulai masuk ke vegetasi hutan Slamet. Tepatnya di sini kita akan masuk dulu ke hutan pinus dan cemara. Kembali ke soal air, saya adalah tipe pendaki yang nggak mau mengandalkan air gunung. Bang. Pertimbangan saya adalah, ya kalau pas kita lagi naik ada air di sumber. Jika ternyata kering, sedang kita tidak siap dengan membawa air dari bawah, hal itu pasti akan sangat merepotkan. Ojek mau lewat lagi, guys. Di sela-sela hutan pinus dan cemara, terdapat kebun bunga yang sengaja ditanam warga. Bukan tanaman konsumsi pokok sih, lebih ke tanaman sekunder seperti bunga-bunga ini, dan saya melihat tanaman tembakau juga di sini. Soal pembahasan tadi, jadi kesimpulannya adalah sangat wajar jika ada pendaki misal saya di sini bercerita soal beratnya jalur pada gunung-gunung tertentu. Bukan bermaksud untuk mengeluh, namun saya coba gambarkan secara real apa yang saya rasakan. Jika berat, saya akan bilang berat. Jika biasa saja, maka saya juga akan cerita yang sebenarnya. Janganlah kita memberi harapan palsu buat kawan-kawan yang belum pernah mendaki, tapi kita juga jangan menakut-nakuti. Intinya, ceritakan apa adanya, dan poin yang paling penting buat yang belum pernah mendaki, naik gunung itu capek. Jika nggak mau capek, jangan naik gunung. Sekalinya naik gunung, dijamin lu bakal ketagihan seperti saya. Aduh. Aduh. Udah mau jalan nih. Aduh, gua baru nyampe udah mau jalan lagi. Aduh. Istirahat dulu apa? Ini gua baru nyampe udah mau jalan lagi nih. Gas. Aduh. Gas. Pok. Ini kagak istirahat dulu. Gua baru nyampe, Pok. Gas. Aduh. Gimana, Pok? Masa kalah yang badannya gede? Udah langsung digas nih. Gua baru nyampe nih. Aduh. Pos 1 bukan? Ini bukan pos 1 ya? Wah, ternyata bukan pos nih guys. Ternyata jalan masih jauh. Kita lanjut saja. Jika dilihat treknya, mungkin semalam turun hujan di sini. Tanahnya sangat enak buat dilalui, alias tidak berdebu, hawanya pun mulai terasa sejuk. Beda dengan tadi ketika masih di area ladang dan perkebunan. Matahari tidak ada yang menghalangi, udara terasa sangat panas dan jalan tanahnya berdebu. Suara-suara burung hutan bersaut-sautan kita dengar. Ini adalah salah satu yang membuat saya begitu menyukai suasana gunung yang begitu damai menyatu dengan alam. Sembari beristirahat, bercengkrama dengan kawan pendaki lain, kita saling berbagi cerita pendakian atau apapun yang mempererat persaudaraan. Sekalam kalian. Pendakian kali ini begitu saya nikmati. Santai, tidak diburu-buru. Jika salah satu dari kami merasa perlu untuk kembali berhenti, maka semua juga akan berhenti. Kembali beristirahat,
saling bercerita, atau bahkan tidur untuk beberapa saat sekedar melepas kantuk yang tak tertahan. Dan semua sangat santai. Itulah pentingnya mencari partner pendakian yang sepemikiran, sepemahaman, bahwa kita sedang tidak berkompetisi, tapi kita sedang sama-sama menikmati alam, menyatu dengannya, dan pulang membawa cerita bahagia. Ini bonus pertama dari base camp. Akhirnya menemukan bonus pertama kali. Lumayan bonus tadi, dan gak jauh dari situ ini kayak terdapat persimpangan. Ada jalan ke sini, nggak tahu ini jalur apa. Ada juga jalan ke sini, nggak tahu juga ini jalur apa. Ini petunjuk kalau mau turun ke jalur Cemara Sakti. Nah, ada juga jalur lurus. Ini ada papan petunjuknya nih. Cemara Sakti, Batu Sari, memasuki pos 1 Telaga. 100 meter. Berarti lurus ke depan sudah pos 1. Oke, lanjut. Agak ngegas nih nanjakannya. Tanjakannya emang bener-bener. Di depan tuh ada tulisan. Ini kayaknya kita udah sampai di pos 1 nih. Iya benar. Pos 1 Telaga. Dua jam guys, dari base camp ke pos 1. Untuk menghemat waktu dan tenaga, saya sarankan kalian naik ojek saja. Gak mahal naik ojek ke pos 1 ini dari base camp. Untuk siang hari tarifnya nggak sampai 50.000 tergantung nego kalian. Namun jika hari sudah gelap, tarif ojek untuk satu orangnya 50.000 baik itu naik atau turun. Waktu yang dibutuhkan juga sangat singkat. Jika saya trekking naik dari base camp ke pos 1 ini sekitar 2 jam, naik ojek sekitar 20 menit kalian bisa mencapai pos 1. Sangat efektif bukan? Pos Telaga. Ada webbing nggak? Ada motor parkir sialan. Jelek banget ada motor parkir. Oh iya. Tanjakan di bawah pos 1 ini lumayan ekstrim meski pendek. Bahkan seringnya ojek sering menurunkan penumpang pas tanjakan ini dan hanya membawa keril untuk sampai pos 1. Kecuali jika bobot kalian tidak terlalu berat, ojek bisa sampai atas. Katanya mau puncak, masa nyerah pos 1. Oh. Gimana Pok kesan-kesannya?
menyakitkan. Buka tenda apa nih? Yuk, tenda. Mana Dot? Aduh, capek. Udah ngap banget nih. Ini baru pos berapa? Baru pos 1 ya. Tuh. Rasanya kayak udah nyampe pos 3 gitu, pos 4 gitu ya. Baru pos 1. Itu gimana Bro Hakim? Mantap tanjakannya. Kesan-kesannya? Ini baru pos 1 nih, belum Oh, pos 2, 3, 4. ini baru pos 1 ya? Pos 1 ini. Kirain udah pos 4 nih. Emang baru pos 1 ini ya? Pos 1. Tanjakannya cakep. Pada tertidur di pos 1. Pada capek. Lu para YouTuber juga kasih estimasi kira-kira dong. Bilang dari BC ke pos 1, tanjakan landai. Lu bilang kayak begini tanjakan landai, gimana nanjaknya? Ntar kita lihat dari pos 1 ke pos 4. Juga masih bilang tanjakan landai. Come on. Ntar kalau masih nanjak begini lagi, kalau bilang nanjak, jangan nanjak kayak begini lu bilang landai. Canda guys. Ya begitulah naik gunung mah, kalau nggak nanjak nggak seru. Tapi emang gunung itu ngangenin sih. Biarpun nanjak kayak begini, bilang kapok-kapok, ntar ujung-ujungnya pengen balik lagi. Itulah serunya gunung. Perasaan seperti itu nggak akan lo dapetin di tempat lain. Yang ketika lo benci, lo kesel, tapi suatu saat lo pengen balik lagi. Itulah mendaki gunung. Beda sama traveling yang lain. Ya ampun, kasihan banget temen gua. Ngantuk. Kayaknya beban hidupnya gede banget kayaknya. Udah lama nggak ndaki. Itu tanjakan sudah menanti, Dot. Udah nemu jodoh belum, Dot? Belum. Lagi berdoa nih. Lagi berdoa. Tadi pos 2 mimpinya ketemu kau. Di pos 2 emang ada apaan di pos 2? Di bus malah ketemunya. Enggak, di pos 2 katanya ada apaan di pos 2? Nggak tahu, katanya tempat keramat di situ. Kita nggak boleh kayak gini nih pos 2 nih. Ya mungkin lo di situ berdoa aja. Biar cepat dapat jodoh. Puas tidur bareng beberapa menit, kami meninggalkan pos 1 melanjutkan trekking. Ini adalah pendakian saya yang paling santai. Bahkan setiap istirahat melepas keril, kami semua bisa benar-benar terlelap pulas. Bangun, baru melanjutkan perjalanan. Berapa ratus meter berjalan meninggalkan pos 1, kami mulai memasuki vegetasi hutan yang agak lebat dengan tipe pepohonan yang lebih besar dari sebelumnya yang hanya berupa pinus dan cemara yang agak terbuka.
Aduh. Saya nggak tahu apa nama tanjakan yang sedang kami lewati ini. Berada di jalur antara pos 1 menuju pos 2, dengan tipe tanah gembur dan lembut seperti ini, bisa dibayangkan ketika musim hujan. Tipe trek seperti ini akan sangat susah dilalui. Bisa jadi jika trek seperti ini diguyur hujan, bisa dipastikan akan seperti perosotan atau permainan seluncuran. Beruntung saat ini bukan musim hujan. Perkiraan saya kemiringannya mungkin antara 50-70 derajat. Terlihat biasa aja kalau di kamera. Namun jika kalian yang ada di sini melewatinya dengan di punggung menggendong keril berpuluh kilo, rasanya sangat wow. Giliran Pok Yani yang cewek sendirian di pendakian ini menaiki tanjakan. Tadinya kami sudah mengajak Pok Yani untuk naik bersama, namun Pok Yani menolaknya dan memilih naik sendirian di saat kami para cowok duluan menaiki tanjakan. Alhasil kami hanya bisa melihatnya dari atas sambil mengabadikan gambar ini dari atas. Semangat ya Pok, kamu pasti bisa melewatinya. Semongko. Seneng banget ya melihat cewek yang hobinya naik gunung. Melihatnya kita seperti melihat Wonder Woman. Begitu tangguh, dengan beban di punggung yang tidak bisa dibilang ringan, mau berjalan berpuluh kilo atau bahkan berpuluh-puluh kilometer untuk mencapai puncak dan harus melibas semua trek yang harus dilaluinya. Beruntung buat laki-laki yang punya cewek hobi mendaki. Trek sesulit apapun dilaluinya dengan gembira. Apalagi cuma mengarungi kerasnya hidup di kota bersama pasangan hidupnya. Iya. Lelah setelah berjalan jauh, kami kembali beristirahat dan kami kembali terlelap di bawah suara kicau-kicau burung hutan yang begitu merdu. Setelah itu, kami kembali berjalan, sampai akhirnya kami tiba di pos 2, pos yang katanya keramat, dan tidak boleh berlama-lama di pos 2 tersebut. Istirahat sebentar, lalu cabut. Akhirnya sampai pos 2 nih. Pos 2 ya? Iya. Lumayan cepet sih. Sejaman ya? Sejam ya? Sejam lebih kita, 1,5 jam kita. Ini kita Pos 2 Geringging.
pos 2 track down. Katanya di sini mitosnya nggak boleh lama-lama. Ya kita cuma istirahat sebentar doang, habis itu kita langsung mau jalan lagi. Sebenarnya kita mau makan sih, tapi karena memang di sini mitosnya seperti itu, ya udah kita hargai. Nah kita mungkin mau makan agak sedikit ke atas aja, atau mungkin kalau misalnya deket kita mau makan di pos 3. Keputusan kami sebelumnya untuk beristirahat sebelum pos 2 sampai kami terlelap sudah tepat. Karena di pos 2 tadi, kami tidak mengambil rest demi menghormati kepercayaan warga lokal setempat. Kami hanya berhenti sebentar, mengambil gambar seperlunya, kemudian melanjutkan trekking menuju pos 3. Tipe trek menuju pos 3 masih sama. Tanjakan konstan antara 20-40 derajat tanpa adanya bonus sama sekali. Terlihat vegetasi pepohonannya sudah ditumbuhi lumut-lumut hijau. Biasanya lumut-lumut tersebut menandakan bahwa kami sudah berada di ketinggian di atas 2000 mdpl. Ada hal yang sedikit berbeda di Slamet ini dibanding gunung-gunung lain yang sudah pernah saya daki. Semenjak saya memasuki vegetasi hutan Slamet, bunyi tonggeret selalu saya dengar. Seperti bunyi jangkrik, tapi bukan jangkrik. Semacam serangga hutan, namun tonggeret di sini terus berbunyi sambung menyambung tanpa henti seperti ini. Saya nggak tahu itu pertanda apa, tapi bunyi tonggeret ini seperti suasana malam yang sering kita dengar saat di hutan, tapi ini masih siang hari. Ini gue tungguin nih. Gue tungguin loh. Mana yang 3? Itu di bawah. Ternyata Abang Sultan yang dari sebelum pos 1 sudah tak terlihat, menunggui kami yang baru sampai pos 3. Oke, sampai pos 3. Ini kita baru istirahat di sini, Tom. Yeah. Makan. Iya. Bener, gak ada bonus. Di pos 3 ini kami juga kembali bertemu beberapa pendaki yang sebelumnya sempat istirahat bersama saat masih di hutan pinus. Di sini kami melepas keril dan makan siang sebelum melanjutkan perjalanan. Seperti biasa, di sela-sela istirahat setelah makan siang sebagian dari kami kembali terlelap pulas. Namun di pos 3 ini saya tak bisa tidur karena rasa kantuk saya tiba-tiba hilang. Waktu terus berjalan dan tengah hari pun sudah lewat. Kami melanjutkan trekking menuju pos 4. Ya enak banget. Istirahat dulu.
Ya. Ini tanjakan sadis soalnya. Itu stamina. Aduh. Pertengahan pos 3 dan 4. Pos 4 belum juga menunjukkan batang hidungnya. Tenaga udah jor-joran. Trekking pos 3 menuju pos 4 ini terasa sangat jauh dan lama. Ternyata dari estimasi base camp, memang trek pos 3 menuju pos 4 ini adalah trek terjauh yang harus kami lewati. Waktu sudah hampir jam 4 sore, terus berjalan sampai akhirnya kami tiba di pos 4 Samyang Pasang. Dasar si Dodi, duduk sebentar dengan gampangnya memejamkan mata hingga tertidur dengan pulas. Tapi saya maklum dengan kondisinya. Di pendakian ini kondisi Dodi memang terlihat tidak fit dibandingkan kami berempat. Saya penasaran dengan bunyi burung-burung hutan yang bernyanyi nyaring setiap saya beristirahat. Saya arahkan kamera ke atas. Saya cari-cari asal suara burung itu, namun saya tak menemukan di mana burung itu berada yang berkicau dengan indahnya. Tepat pukul 4, kami melanjutkan trekking menuju pos 5. Saya berharap saya tidak kemalaman di trek, namun jika melihat sekarang sudah pukul 4 sore, kemungkinan kecil kami bisa mencapai pos 6 sebelum maghrib. Selepas pos 4 nih baru dapat bonus yang lumayan enak. Tapi nggak tahu seberapa jauh. Mungkin di depan juga tanjakan lagi. Nah kan, depan mulai nanjak lagi. Cuma berapa meter gitu bonus. Ini menuju ke pos 5. Trekking menuju pos 5 ini langkah kaki kami percepat. Rasanya mustahil saya bisa mencapai pos 6 sebelum gelap. Namun saya berharap, kalaupun harus trekking dalam kondisi gelap itu sudah mendekat-dekati pos 6. Kondisi di hutan tentu berbeda dengan kondisi normal. Di hutan, pukul setengah 6 petang biasanya kondisi sudah gelap karena cahaya terhalang vegetasi hutan yang rimbun. Maka langkah kaki pun kami percepat dengan tenaga sisa yang mungkin agak kami paksakan. Akim yang juga rekan sejawat saya di pekerjaan meski baru pertama ikut pendakian bersama saya dan Dodi, menjalankan fungsinya sebagai sweeper dengan baik. Dengan sabar, Akim di belakang barisan terus mengawal Pok Yani yang merupakan cewek satu-satunya di pendakian ini yang berada di depannya, saat saya dan Dodi berjalan paling depan menyisir jalur pendakian. Tapi di mana Bang Sultan ya? Selepas ketemu di pos 3, saya tak melihatnya lagi saat dia berjalan paling depan. Namun demikian saya tak khawatir karena di pendakian ini Bang Sultan adalah paling senior yang sudah beberapa kali naik selamat dan kita sudah janjian untuk ketemu lagi di pos 6 atau 7, opsi kami untuk ngecamp. Pos 5. Track down. Pukul 5 sore akhirnya kami sampai juga di pos 5.
Sini ya. Oh. Ambil. Di pos 6 sebenarnya bisa ngecamp. Kalau misalnya ini maksud gua di pos 6 aja, kalau maksudnya nggak usah dipaksain. Tapi 6 ke 7 dekat kan? 6 ke 7 sih katanya 20 menit. Ini nih yang lama nih. Iya. 5 ke 6 ya. Sama nih kayak 4 ke 5, 5 ke 6 itu. Jaraknya enggak. Lebih jauhan 3 ke 4. Coba Kim, kertas lo yang tadi Kim, 5 ke 6 berapa lama estimasi? 90. Anjir, Lumayan. Kita dekat. 60 sampai 90 kita mah 2 jaman. Di pos 7 45 sampai 90. 6 ke 7 segitu. Iya 45 sampai 90. Buset. Katanya yang di YouTube gitu. Katanya yang di YouTube 6 sampai 7 cuma 20 menit. Buset. Buset, dia lari. Makanya Ngaco YouTube. orang kadang kasih estimasi kasih ya. Yang manis-manis aja. Masih sama kayak gini namanya. Pos 6. Pos 6. Samyang Rangkah. Kita ngecamp di sini. Pukul setengah 7 petang kami sampai di pos 6. Awal cerita di video pendakian selamat ini saya mulai. Dan kami berhasil mencapai puncak keesokan harinya. Jika keindahan selalu diperlihatkan, kemudian keburukan selalu disembunyikan, itulah surga. Sayangnya, gunung bukan surga yang akan selalu nampak indah buat yang tergila-gila. Indah atau tidaknya sesuatu itu bukan ranah manusia. Tugas kita hanya menapaki yang telah digariskan. Menikmatinya, walau kadang tak sesuai dengan angan yang katanya hanya berjarak 5 cm di depan kening manusia. Namun ini bukan kisah di surga yang setiap rasa dibalas cinta. Ini adalah kisah percintaan anak manusia untuk meraih rasa. Rasa sesak, getir, muak, dan congkak dari sebuah persaingan untuk mencapai garis finish. Garis yang sebenarnya tak pernah ada, namun selalu dibayangkan ada untuk mengisi ruang batinmu yang tak pernah puas atas ketidakpuasan. Silakan jika tidak mengakuinya. Hati tidak butuh pengakuan. Hanya ego yang butuh itu semua. Dari titik ini kita diajarkan bahwa ketinggian bukan jaminan manusia memenangkan rasa.
rasa hanya akan dimenangkan oleh keikhlasan. Keikhlasan bahwa kita tak akan pernah meraih angan 5 cm di depan kening kita sendiri. Jika manusia telah mencapai titik tersebut, maka apa yang ada di depanmu bukan lagi jalan berliku. Jalan mulus menuju kemenangan tanpa rasa beban walau banyak kepahitan tanpa permisi bergentayangan. Puncak Selamat, Fajar, awal September.